Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Reza Atlabi Sayyid. Saya dari kelas manajemen I dengan nomor induk mahasiswa 2020004 10336. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi perkuliahan etika bisnis Islam yang bertemakan tentang akad mudharabah, yang mana mata kuliah ini juga diambil oleh Bapak Dr. Andes Gita dan Pranata, SEMM. Mungkin langsung saja ke slide berikutnya. Kita akan melihat apa saja yang akan dibahas. Oke, pembahasannya yakni sekitar definisi. Kita akan nanti akan juga membahas konsep dasar berkaitan dengan prinsip dasar dan juga sedikit tentang ketentuan fatwa. Oke, yang pertama, definisi dari mudharabah itu sendiri adalah akad antara pihak pemilik modal atau biasa disebut dengan sahibul mal dengan pihak pengelola modal atau mudharib. Untuk apa? Yang tujuannya yakni untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Jadi akad mudharabah ini adalah satu akad ya antara dua pihak yaitu sahibul mal dan mudharib yang bertujuan untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Nah, pendapatan yang tadi disebut tadi itu dibagi berdasarkan nisbah atau rasio. Nisbah itu adalah rasio atau porsi atau persentase yang mana telah disepakati pada awal akad. Oke, lanjut tentang konsep dasar. Nah, untuk pembiayaan mudharabah ini adalah pembiayaan seluruh kebutuhan modal pada suatu usaha untuk jangka waktu terbatas sesuai kesepakatan. Jadi pembiayaan mudharabah ini adalah pembiayaan yang memiliki jangka waktu terbatas sesuai dengan apa? Sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan pada saat awal akad. Seperti itu. Example, contohnya bank itu sebagai penyandang dana atau disebut dengan sahibul mal, yang memerlukan dana untuk membiayai apa? Membiayai nasabah yang kemudian nasabah disebut sebagai pengelola usaha atau mudharib untuk kegiatan usahanya. Tentunya dalam membiayai nasabah tersebut yang disebut sebagai mudharib ada batasan waktunya. Lalu hasil usaha bersih dibagi sesuai nisbah ya, atau porsi ya yang sudah disepakati pada saat awal akadnya. Biasanya porsi bagi hasil mudharib atau pengelola ya itu lebih besar daripada porsinya sahibul mal seperti itu. Lalu kemudian pada akhir jangka waktu pembiayaan dana modal dikembalikan kepada bank. Lanjut prinsip dasar akan mudharabah. Nah, yang pertama sistem mudharabah itu mempertemukan antara keahlian mudharib dengan pemilik modal atau sahibul mal atau rabbul mal seperti yang disebutkan pada definisi tadi. Dan selanjutnya didasari atas kepercayaan atau trust financing. Ketiga, sahibul mal menyediakan 100% modal usaha. Jadi yang ditanggung oleh sahibul mal itu adalah dana usaha yang dia keluarkan. Nah, makanya sahibul mal ini menyediakan 100% modal usaha ya yang kemudian nanti akan akan ditransaksikan atau diakadkan dengan pihak mudharib seperti itu. Nah, yang keempat mempunyai batas waktu seperti yang saya sebutkan tadi bahwa akad mudharabah ini adalah akad yang memiliki batas waktu tertentu sesuai kesepakatan. Selanjutnya, porsi pembagian hasil usaha sudah disepakati sebelum diberikan modal. 6. Sahibul mal menanggung kerugian modal. Nah, jangan mudharib apa? Menanggung kerugian waktu, tenaga, dan pikirannya. Karena mudharib ini adalah pihak pengelola, jadi yang dia tanggung adalah kerugian dalam mengelola dana yang diberikan tadi. Jadi konsekuensinya apa? Ya kerugian waktu, tenaga, dan pikirannya. Sedangkan sahibul mal yang menjadi konsekuensi dari sahibul mal adalah uh, kerugian modal yang dia keluarkan. Itu. Sahibul mal dapat memberi syarat-syarat untuk mengamankan modalnya. Dapat diterapkan pada usaha-usaha yang relatif cepat menghasilkan atau usaha yang relatif cair. Jadi keuntungannya itu tidak didapat dalam waktu yang lama, tapi dalam waktu yang singkat. Contoh usaha makanan, usaha minuman, food and beverage, makanan sehari-hari itu kan cepat cepat balik seperti itu. Oke, sini juga ada ketentuan fatwa dari MUI yang mempertegas prinsip-prinsip dasar, konsep dasar, dan definisi tadi. Ini ada pembiayaan, subjek hukum, itu penyedia dana ya, mal dan pengelola dana. Mudharib bisa pengakulnya harus secara eksplisit pada tujuan kontrak, jadi spesifik seperti itu. Lanjut, kemudian tentang modal. Wah, modal ini harus diketahui jumlah dan jenisnya, jangan ngawang-ngawang atau boror. Gitu. Keuntungan sendiri, seperti yang saya katakan tadi, dibagi untuk kedua pihak sesuai dengan kesepakatan atau nisbah yang telah disepakati pada awal akad.
Yang keempat, untuk kegiatan usaha. Nah, tidak boleh menyalahi hak Islam, jadi tetap dalam kondisi koridor syariat yang ada dalam agama Islam seperti itu. Pembiayaan. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, boleh dibatasi pada periode tertentu seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya jika ada tutur kata atau mungkin hal-hal yang kurang berkenan atau jika saya menyampaikan materi masih kurang jelas, mohon maaf. Bila fisabilillah, fathul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.